Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton video ini. Ini adalah video untuk mata kuliah Logika Fazi, pertemuan ketiga, program studi matematika Universitas Bangka Belitung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang operasi antar himpunan bagian samar atau operasi pada logika fazi ya. Nah, operasi yang kita kenal pada kalau himpunan biasa itu ada operasi apa? Antar himpunan ada irisan, gabungan ya. Nah, begitu pula di himpunan bagian samar operasi itu juga ada, cuman mungkin definisinya yang agak sedikit berbeda. Oke, selain itu kita ada juga notasi apa? Subset ya. Nah, kita akan membahas tentang kesamaan dari himpunan fazi, kesamaan ya. Nah, misalkan saya punya himpunan semestanya adalah E ya, dan himpunan bagian samarnya dinotasikan sebagai A subset E, dan ada juga himpunan bagian samar yang lain kita namakan himpunan B subset E juga. Ini sudah pernah didefinisikan bahwa kita bisa katakan bahwa A itu termuat atau terkandung di B ya. Notasinya itu adalah sama seperti pada himpunan sederhana ya, yaitu A fazi subset B fazi ya. Terkandung ini syaratnya jika ini sudah pernah ya saya jelaskan, indeks samaran dari A fazi ini kurang dari sama dengan indeks kesamaran B fazi ya, untuk setiap X elemen dari semestanya. Sekarang kita perhatikan contoh ya. Kita lihat contoh. Contoh ini menyatakan kalau kita punya semestanya E yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F, koma ya ini. A ini dinyatakan sebagai himpunan fazi di mana dia mengandung A dengan indeks keanggotaannya 4, B-nya 0,2, C 0, D-nya 1, kemudian E dengan indeks keanggotaannya 0,6, dan yang terakhir F. Maaf, ini F dengan indeks keanggotaan 0,3 ya, anggap seperti ini. Ini adalah subset E ya. Okay. Kemudian himpunan B fazi, saya nyatakan B fazi ya, langsung. Dia memiliki A dengan indeks keanggotaan 0,3, B 0, C juga 0, D 1, E 0, dan yang terakhir F-nya 0,2 ya. Pertanyaannya adalah apakah A ini, selidiki apakah A subset A fazi subset B fazi ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Kita akan bandingkan
indeks kesamaran tiap elemen ya. Mungkin kita fokus sekarang ke elemen A yang pada A fazinya indeks kesamarannya adalah berapa itu? 0,4 ya. Dengan kita bandingkan dengan indeks kesamaran A pada B fazi. Ternyata 0,4 ini kan lebih besar dari 0,3 ya, dari indeks nih ya. Kemudian yang B kita langsung aja ya, mu A untuk yang B itu 0,2 ya. Kita bandingkan ini 0,4, 0,3, 0,2 sampai yang F ya, yang F indeks keanggotaannya dari A fazi dan B fazi ya. Begitu seterusnya ya. Langsung aja ini lebih besar dari yang mu B-nya. Oke. Kemudian kita ke elemen C. Pada A itu 0. 0 itu ya dia sama dengan 0 yang di, maksud saya yang C di B ya. Ini 0. Yang tadi ini berapa? 0,2 ya. Ini kok enggak ketulis 0,2. Kemudian kita beralih ke D. Untuk A fazinya nilai atau indeksnya 1. Itu sama juga ternyata ya dengan di B untuk D-nya 1 ya. Setelah itu kita ke yang E, yaitu indeks keanggotaannya 0,6. Kalau di B 0 ya, berarti ini lebih besar ya dari indeks E di B, yaitu indeks E di B 0. UAF sekarang ya, EF. Indeks keanggotaannya 0,3. Ini juga lebih besar dari indeks keanggotaan F di B ya. Itu yang hanya 0,2. Ini 0,2. Nah, dari sini kita bisa lihat dan simpulkan bahwa setiap derajat keanggotaan dari elemen yang ada di B ini selalu lebih kecil ya, dan sama dengan A. Atau kalau dari kita pandang dari A, kalau kita pandang dari A fazinya, indeks keanggotaan untuk setiap X itu selalu lebih besar sama dengan yang ada di B fazi. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa B, karena dia lebih kecil, B fazinya ini termuat di A ya, atau A memuat B ya, sama saja ya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke definisi ya. Ini tadi pengertian dari subset ya. Nah, hubungannya dengan kesamaan adalah jika kita punya dua buah himpunan, sebut saja A fazi dan B fazi ya, itu dia dikatakan sama. Notasinya itu A fazi sama dengan B fazi jika dia saling subset ya. Jika A fazi subset B fazi dan B fazi subset dari A fazi ya, dia dikatakan sama dengan.
Atau kalau kita gunakan indeks keanggotaannya, A fazi sama dengan B fazi. Saya singkat, jika dan hanya jika indeks keanggotaan A fazi X ini kurang dari sama dengan indeks keanggotaan B fazinya ya untuk setiap X, dan indeks sebaliknya yang B ya, Bx ini kurang dari sama dengan indeks A fazi untuk setiap X ya, untuk setiap X elemen E ya. Oke. Ini untuk definisi yang sama dengan ya. Kalau sama dengan, berarti kalau dia tidak sama dengan bagaimana? Ini kita lihat sisi sebaliknya ya. Kalau dia tidak sama dengan, maka udah otomatis indeks keanggotaannya itu juga tidak sama dengan yang B fazinya, tidak sama dengan A fazi ya, untuk setiap X elemen semestanya. Oke. Sama halnya, ini saya hapus dulu ya. Dengan di himpunan sederhana ya, ada A komplement. Di himpunan fazi juga ada istilah komplement ya. Kalau pada himpunan sederhana, ada kalau kita punya himpunan A, maka ada notasi A komplement untuk yang bukan elemen A. Nah, begitu pula pada logika fazi ya. Ini yang himpunan sederhana. Kalau yang himpunan fazi, kalau kita punya A fazi, maka ada juga A fazi komplement. Kalau pada himpunan sederhana ini kita dapat mencari A komplement, yaitu dengan cara ya, kalau pada himpunan sederhana mu ACX-nya adalah 1 dikurangi mu AX ya untuk setiap X. Nah, ini juga sama gitu ya. Untuk pada himpunan fazi, kita juga indeks keanggotaan dari A fazi komplement ini sama ya, 1 dikurangi indeks keanggotaan dari A fazinya itu sendiri ya. Nah, kalau pada himpunan sederhana berlaku A komplement dikomplementkan sama dengan A, ini himpunan sederhana ya. Kalau himpunan fazi juga sama ya, yaitu A fazi komplement itu sama dikomplementkan, dia adalah himpunan A fazi tersebut. Oke ya, itu kalau kita perbandingkan antara himpunan sederhana dan himpunan fazi. Oke, kalau pada himpunan sederhana ya, kita bisa mengilustrasikan himpunan itu dengan menggunakan diagram Venn ya, seperti ini. Diagram Venn yang kita kenal untuk mengilustrasikan himpunan sederhana ya seperti ini ya. Dia berupa persegi yang di dalamnya ada semesta dan lingkaran itu menyatakan anggota ya dari himpunan. Nah, kalau di logika fazi ya, saya hapus lagi nih. Kita juga bisa menggambarkan himpunan fazi tersebut. Ya. Diagram Venn-nya itu seperti apa ya? Ada sedikit perbedaan ya. Diagram Venn-nya pada dari himpunan fazi ya. Saya tulis seperti ini. Oke, yang pertama
Dia itu berupa persegi 4 juga panjang. Ya. Tapi alasnya ini agak di bold, diwarnain gini ya. Ini kelihatan nggak sih? Oke. Alas eh, alasnya ini menggambarkan himpunan semestanya. Ya. Kemudian sisi tegaknya ini menggambarkan derajat keanggotaan ya, dari 0 sampai 1. Jadinya tingginya ini cuman 1 ya, dari 0 sampai 1. Alasnya ini menggambarkan himpunan semestanya. Selanjutnya setiap titik-titik di sini ini menggambarkan derajat keanggotaannya ya. Derajat keanggotaannya kan di sini dari 0 sampai 1 ya. Misalkan ini mu AX. Oke, ini kok kecil ya? Terlalu kecil ya saya gambar ya? Nggak apa-apa, semoga jelas. Nah, ini menyatakan derajat keanggotaannya itu ya. Misalkan dia seperti ini nanti ya. Oke ya. Nah, ini biasanya diarsir ya. Oke ya. Setiap titik ini titik-titik ya. Setiap titik-titik pada sisi tegaknya ini menggambarkan derajat keanggotaan dalam suatu himpunan bagian samar ya. Selanjutnya himpunan bagian samar misalkan A fazi subset E itu digambarkan pada alas persegi panjang ini, alasnya yang ini dengan garis tebal ya, jadi garisnya tebal. Nah, sedangkan derajat keanggotaannya di dalam ini kotak-kotak ini ya. Nah, dan daerah antara A fazi dan kurva mu AX-nya itu biasanya diarsir sehingga sepintas terlihat ya sekaligus unsur-unsur dalam A dan derajat keanggotaannya. Oke, seperti ini. Nanti saya kasih contoh lah. Misalkan ya, ini saya hapus ya biar bisa saya gambar yang lebih besar lagi ya. Soalnya ini berbunyi kita punya contoh ya. Kita punya E ada isinya adalah semesta di mana X elemen bilangan real antara 1 sampai 6 di sini ya. Dan A itu A fazi subset E. Memiliki fungsi keanggotaan sebagai berikut ya. Dia memiliki selang-selang keanggotaan. Ini adalah X kuadrat untuk X yang lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan derajat keanggotaannya adalah 4 min X. Untuk X yang berada antara 3 sampai 4. Kemudian X, maaf ini muncul lagi. X min 4/2 untuk X
dari 4 sampai 6, ada yang tidak sama dengan ya. Dan yang terakhir di derajat keanggotaannya 1 untuk X yang lain. Perintahnya adalah buatlah diagram Venn-nya ya. Dari misalkan yang mau ditanya A-fazi dan A-fazi komplement. Nah, ini harus kita gambar ya. Kita buat diagram Venn-nya. Oke, ini ya. Yang bawah ini merupakan himpunan semesta atau E. Kalau kita lihat dari fungsinya ada antara 0 sampai yang paling besar tuh 6 ya. Oke, kita gambar dari 0 sampai 6. Dan di sebelah sini adalah nilai U-nya ya. Derajat keanggotaannya dari 0 sampai 1. Nah, sekarang kita gambar. Yang pertama, untuk X dari 0 sampai 1, derajat keanggotaannya adalah X kuadrat. X kuadrat tuh ya kita gambar yaitu dari 0 ya. Kalau X-nya 0 ya, derajat keanggotaannya 0. Kalau 1 berarti dia seperti ini, membentuk fungsi kuadrat ya. Ini untuk 0 sampai 1. Saya titik-titikkan pakai inilah. Oke. Sekarang untuk X antara ini X kuadrat X yang lebih besar sama dengan 3 sampai 4, berarti kita fokus ke ini ya. 3 dan 4 adalah 4 min X, yaitu pada saat ini nanti dia 0, 4 min X, pada saat 3 nilainya 1. Ya, berarti dia berupa ya, sisi linier. Oke, ini lupa kita arsir ya. Ya, arsir dengan warna yang berbeda ya, biar kelihatan. Yang ini tadi pakai ini apa nih? Oke, misalnya warnanya ini ya, untuk selang dari 0 sampai 1. Kemudian dari 3 sampai 4 saya gunakan misalnya warna hitam. Derajat keanggotaannya ini ya. Kemudian dari 4 sampai 6 itu dia berupa fungsi X min 4/2 kuadrat. Ya udah kita gambar. Pada saat ini dia kita pakai warna lain. Pada saat 4 ya kita itu dia 0 ya. Di sini. Pada saat 5 dia berapa? 1/4. 1/4, anggap ini 1/4 di sini ya. Ini setengah, yang paling besar kan 1 ya. Oke. Ternyata dia pada saat ini 5 ini 1/4 ini ya. Dan pada saat nilai yang 6 dia 1. Ya, kalau kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita arsir ini. Oke ya. Nah, kemudian 1 untuk X yang lain. Berarti yang X yang lain kan yang belum dari 1 sampai 3. Nah, sekarang kita untuk ini berarti dari 1 sampai 3 ini 1 ya. Udah kotak ini ya, persegi ini. Gini. Oke. Ini adalah
diagram Venn untuk himpunan fazi. Berarti A fazi kalau digambarkan sebagai diagram Venn, ya, inilah dia gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan yang A fazi komplemennya, ya. Kalau kita lihat apakah yang tidak diarsir ini merupakan A fazi komplement. Nah, ini. Ya kan, kalau dari definisi A komplement adalah yang bukan elemen A, ya. Begitu pula untuk yang logika fazi, kalau A fazi komplementnya adalah yang bukan elemen dari A fazinya. Nah, berarti kalau kita kita ubah lah gitu. Yang diarsir sekarang adalah yang tidak diarsir pada A fazi, ya. Berarti yang bentuknya seperti ini, ya. Yang tidak diarsir itu kan ini 0, 1, 2, 3, ya. Kemudian yang tidak diarsir berarti ini 4, 5. Ini, ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Ini yang tidak diarsir pada A fazi. Ini yang bakal menjadi A fazi komplement. Apakah seperti ini? Ini A fazi komplement calonnya, ya. Nah, sekarang kita kayak dibalik gitu loh. Ini kan yang tidak diarsir pada A. Ini, ya, yang putih-putih ini. Sekarang kita gambar sebaliknya, yang tidak diarsir ini sebagai yang diarsir. Itu adalah calon A komplement. Cuman kita balik lagi gitu loh. Balik itu maksudnya seperti apa ini? Ya betul juga sih, ya. Ini kan atas bawahnya sama nih, ya, 1, ya. Ini 2, 3, ya. 4, 5, 6, ya. Kalau kayak gini kan gak jelas, ya. Satunya biar jelas gitu kita kayak dibalik itu, ya. Saya bilangnya dibalik. Sehingga gambarnya itu menjadi diputar, ya. Bisa sih diputar sejauh. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini kalau udah dibalik, ya. Kalau ini dibalik, nah dia itu jadi seperti ini. Ini 1, 2, 3, anggap sini 3. Ini 4, 5, 6, berarti gini. 3 ke 4 dan nih. Nah, ini adalah A komplementnya, ya. Ini kalian gambar yang lebih bagus lagi, ya. Saya kasih gambarannya seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah A fazi komplement. Ya, tinggal ini, yang ini tadi itu kan udah benar juga, cuman dibalik gitu loh, ya, supaya yang ini batas dari 0, 1, 3, 4, 5 ini kelihatan, ya. Nah, itu adalah cara kita menyajikan himpunan fazi menggunakan diagram Venn. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai operasi yang lain pada himpunan fazi yang kita kenal dengan irisan dan gabungan. Oke, misalkan kita punya suatu himpunan
semesta yang kita notasikan sebagai E, dan ada himpunan A fazi dan himpunan B fazi adalah dua himpunan bagian samar E. Artinya A fazi subset E dan B fazi subset E juga ya. Nah, di sini kita akan mencari irisan dan gabungannya ya. Nah, selain himpunan fazinya, kita tahu kan kita kemarin kenal dengan himpunan sederhana ya. Di logika klasik kita kenal A dan B ya, tanpa tanda keriting. A iris B itu kalau di pertemuan awal ya, pertemuan pertama, kita offline itu ya, bisa dicari di mana mu A iris B X-nya ini adalah, masih ingat gak? Apa? Minimal dari derajat keanggotaan A dan derajat keanggotaan B ya. Nah, itu untuk irisan. Kalau gabungannya itu bisa dicari dengan menggunakan derajat keanggotaan, yaitu A gabung B. Ini kita bicara yang logika sederhana ya, adalah maksimumnya. Dan ini sudah pernah saya bahas di pertemuan pertama waktu kita offline. Nah, sekarang bagaimana pada himpunan fazi ya. Nah, sebenarnya ini untuk himpunan fazinya itu masih sejalan ya. Definisinya itu masih sama dengan irisan dan gabungan dua himpunan bagian sederhana ya. Nah, cuman yang dibedakan hanya tandanya saja ya. Sejalan masih, berarti A fazi iris B fazi memiliki fungsi keanggotaan yaitu mu A fazi iris B fazi masih sejalan juga dengan yang himpunan sederhana, yaitu minimum dari derajat keanggotaan A fazi ya, dan dibandingkan dengan derajat keanggotaan B fazinya ya. Kalau yang gabungan juga sama, A gabung B dalam himpunan fazi adalah itu ya, derajat keanggotaannya maksimum dengan BX. Oke ya, seperti itu. Jadinya secara mudahnya ya, irisan dari dua buah himpunan fazi adalah himpunan yang irisan ya, himpunan bagian samar, irisan yang terkecil ya, yang terkecil yang termuat dalam A fazi dan B fazi ya, karena minimum. Sedangkan A fazi gabung B fazi itu adalah himpunan bagian samar terbesar ya, yang memuat A fazi dan B fazi. Misalkan contohnya aja ya, kayak contoh yang awal tadi, kalau pada himpunan fazi misalkan anggotanya ini aja lah ya, kita pakai 1 atau A dengan derajat keanggotaan 0,2 gitu ya. Kalau pada B, A-nya misalkan 0,5 gitu ya. Berarti A iris
B untuk yang fuzzy, untuk komponen A-nya saja, A kecil ini adalah minimalnya ya, adalah himpunan A dengan derajat keanggotaan 0,2 itu. Sedangkan gabungannya adalah maksimumnya. Kita pilih yang maksimum, yaitu A dengan derajat keanggotaan 0,5 yang kita pilih, seperti itu. Ini kan kalau elemennya cuman yang saya jadikan contoh ini cuma satu ya, A itu saja. Nah, oke ya. Nanti mungkin lebih lanjutnya saya akan kasih di tugasnya ya, biar kalian yang jawab. Nah, oke. Menurut saya kita sudah belajar operasi pada himpunan fuzzy ya pada video kali ini. Ada operasi kesamaan, ketaksamaan juga, ada yang apa lagi tuh, subset. Kemudian kita sudah mengenal diagram Venn pada logika fuzzy ya, bagaimana cara kita menyajikan himpunan fuzzy dengan diagram Venn. Kemudian kita sudah belajar tentang irisan dan gabungan pada logika fuzzy. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.